Yellow Melo guys, jumpa lagi di channel Pojok Seram. Kalau sebelumnya gue kebanyakan ceritain film dari Thailand dan Jepang, kali ini gue bahas film dari Filipina yang gak kalah seru yang berjudul Eri. Ayo kita langsung saja. Santa Lucia 1995. Begitu banyak cerita yang beredar di tempat ini. Saking banyaknya sudah tidak tahu mana hal yang nyata dan mana yang menjadi mitos belaka. Ada sebuah toilet di samping tangga yang terletak di ujung koridor lantai 3 yang kabarnya di bilik terakhir itu ada seorang bernama Erika yang gantung diri di sana. Ketiga gadis tampak memainkan sesuatu permainan yang disaksikan teman-temannya. Seorang suster datang dan menyuruh mereka untuk merenungkan dosa-dosa dan pengakuan dosa akan dilangsungkan besok jam 6 pagi. Yang suka gibah, yang suka nyolong mangga tetangga, yang suka makan gak bayar di warung, siap-siap. Seorang gadis yang bernama Anna terbangun dan meminta temannya Joyce untuk menemaninya ke toilet. Tapi Joyce tidak merespon. Akhirnya dia pun melangkah keluar kamar sendirian. Sesampainya di toilet, sayang sekali toilet di lantai itu terkunci. Dan dia pun melangkah naik ke atas dan menghampiri toilet di atas pojokan tangga. Semua bilik terlihat kotor dan berantakan kecuali bilik paling pojok. Setelah dia selesai menggunakan toilet itu dan mencuci tangan di wastafel, pintu bilik pojokan itu seakan terbuka dengan sendirinya. Bukannya cepetan selesaiin dan pergi, dia nengok ke belakang berkali-kali. Tiba-tiba ada sebuah tangan yang mendekap wajahnya. Anna pun berteriak histeris dan entahlah apa yang terjadi selanjutnya tidak diceritakan. Keesokan harinya, para suster dan pastor berkumpul untuk melakukan sesi pemotretan. Gaya dulu tolong ya fotonya yang kece. Ibu Pak, tolong jangan terlalu tegang, senyum dikit Bu, lihat ke kamera. Nah, sekarang giliran para murid. Ayo bocil-bocil senyum. Duh, ini nggak guru nggak murid sama mendungnya. Di dalam ruangan percetakan foto, Bu Pat dan seorang suster sedang membahas hal yang menimpa Anna. Bu Pat mengungkapkan rasa penasarannya kenapa dia dilarang berbicara kepada Anna. Suster itu lalu mengatakan bahwa dia tidak perlu memikirkan itu karena memang bukan urusannya. Sudah ada suster alis yang menangani hal tersebut. Di sebuah ruangan konsultasi, Joyce menemui Bu Pat. Joyce merasa apa yang menimpa Anna adalah kesalahannya di mana pada saat itu dia menolak untuk menemani Anna ke toilet. Semua tampak merahasiakan tentang apa yang terjadi di malam itu. Sebuah patung dengan mata tertutup dengan slogan, "Diberkatilah mereka yang percaya tanpa melihat." Yang percaya hantu, mana suaranya? Hari sudah semakin larut, Bu Pan masih di ruang sekolahan. Pak Fidel yang menjadi pengawas di sekolahan itu memberikan kunci kepadanya dan pergi. Sebuah pensil terjatuh ke lantai dan ketika dia memungut pensil itu, tampak ada sepasang kaki yang sedang duduk di depan mejanya dengan hanya memakai sebelah sepatu. Siswi itu bernama Eri. Dia mengajak Bu Pat untuk pergi kemana saja. Dia mengatakan seandainya dia bisa pergi dari tempat itu. Bu Pat lalu menanyakan kenapa tidak bisa pergi. Apakah itu yang terjadi dengan orang-orang sepertimu? Mungkin bisa. Jadi ibu mau ikut apa enggak? Ya enggak lah, pertanyaan bodoh macam apa itu? BTW ibu mau nanya nih, apa yang sebenarnya terjadi sama Anna? Masa iya dia syok lihat kamu? Kok tahu? Aku sebenarnya nggak sengaja. Semua orang takut kepadaku, tapi kok ibu nggak? Emang harus ya? Dulu ayahku juga nggak takut, dan kadang aku masih bisa melihatnya di pojok sana. Dia menatapku, menatap kita. Nah, kalau sekarang kamu bikin ibu merinding. Di mana ayahmu? Tanya Bu Pat sambil menoleh ke pojokan dan hantu Eri tiba-tiba sudah tidak berada di sana ditambah pintu yang terbanting. Bu Pat pun melangkah ke depan dan sekilas melihat sosok suster yang berdiri di lorong lalu menghilang. Bu Pat berjalan menuju ke lorong dan melihat seseorang yang berlari menaiki tangga. Dia pun mengikutinya dan memasuki toilet terkutuk itu. Di dalam toilet itu ada sosok hantu Eri yang sedang menangis. Bu Pat mendekatinya dan memanggilnya. Ketika Eri menoleh, "Ya ampun Eri, kamu ini jenis hantu apaan? Kok acak-adul gitu?" Bu Pat pun kaget dan terbangun dari tidurnya. Tapi anehnya suara percakapan dengan Eri terekam di alat perekam. Waktu sudah menunjukkan pukul 12.30 malam. Bu Pat pun memutuskan untuk pulang. Di jendela ada sesosok suster yang memandang ke arahnya. Seorang siswi tampak masih berdoa di depan altar sambil memakai penutup mata dan menangis.
Seorang suster menghampirinya dan berkata sesuatu, entahlah apa artinya. Gak ada teks boy. Loncat dulu ke Ibu Pat. Di dalam rumah, Bu Pat memutar kembali rekaman yang mengatakan bahwa itu adalah sesi ke-6 dia bersama Eri. Tapi Eri belum mau bercerita tentang apa yang telah menimpanya sehingga dia bunuh diri. Kembali ke asrama khusus murid perempuan Santa Lucia. Seorang siswi yang bernama Clara yang berdoa tadi sekarang tampak berjalan di lorong sambil menangis dan memperlihatkan ekspresi wajah kaget seakan melihat sesuatu yang menakutkan setelah dia memalingkan wajahnya ke belakang. Keesokan harinya Clara ditemukan tewas di lapangan berumput. Ternyata di malam kematian itu dia dihukum sampai larut malam. Dalam suatu ruangan mereka mulai berasumsi dengan mengira-ngira apa yang sesungguhnya terjadi. Nama Pak Fidel pun disebut-sebut. Mereka mencurigai dia adalah pelaku dari pembunuhan Clara kecuali Bu Pat. Suster Alice memutuskan untuk membubarkan kelas hari ini dan akan dilanjutkan lagi besok. Hal ini menjadi perdebatan di antara beberapa orang yang menganggap hal ini terlalu cepat sedangkan yang lain menganggapnya hal ini adalah kejadian yang sepele karena bukan hanya terjadi sekali ini dan kenyataan sekolah itu masih menjadi sekolah terbaik di negeri tersebut. Bu Pat sangat kecewa dengan pernyataan seorang Romo yang tidak seharusnya keluar dari seorang hamba Tuhan, yang dimana nyawa seorang manusia tidak lebih berharga dibanding dengan image dan keuntungan sekolah itu. Keesokan harinya, seorang penyidik bernama Julian menemui Ibu Pat di ruangannya. Dia menyuruh Ibu Pat untuk menghubunginya jika dia mengetahui sesuatu. Sebenarnya kasus ini belum diselidiki saja, dari pihak atasan Julian sudah meyakini bahwa Pak Fidel sebagai tersangka. Malamnya Bu Pat tertidur di ruangan. Hantu Clara sudah berdiri di pojokan. Tiba-tiba pintu terbuka dan ada sesosok seperti murid yang berlari lewat. Bu Pat terbangun dan melihat ke lorong seperti ada yang bersembunyi di balik pintu. Bu Pat menghampiri sebuah ruangan laboratorium dan hantu Eri sudah berdiri di sana. Eri mengatakan kepada Bu Pat bahwa sampai sekarang pun dia tidak dapat melupakan suara ibunya yang menggema sambil menggambarkan kisah ibu dan ayahnya yang bertengkar di depannya yang mengakibatkan terbunuhnya sang ibu. Sama dengan para suster yang selalu memarahinya, mengepung dan membuatnya sulit bernafas. Hal yang hanya membuatnya seperti tidak berdaya dan ingin menyerah. Suara sengau para suster itu bahkan masih bisa terdengar sampai sekarang ketika dia mati. Tiba-tiba Eri mengatakan ada yang datang. Bu Pat langsung menoleh ke pintu dengan perasaan tegang. Dari samping, Eri memegang tangan Bu Pat dan sekarang jarak mereka sangat dekat sehingga Bu Pat bisa dengan jelas melihat sosok Eri. Bu Pat pun mencoba menguasai rasa takutnya dan menutup matanya. Sosok Eri pun hilang. Lonceng berbunyi, waktunya murid-murid kembali ke kelas. Suster Alice menginformasikan bahwa akan ada peraturan baru di sekolahan. Setiap murid harus berpasang-pasangan dan harus ditemani satu sama lainnya ketika berjalan di aula, kamar mandi, ataupun sedang beristirahat. Juga yang paling penting adalah semua murid diharuskan keluar dari sekolah pukul 6 sore. Kalau ngeyel akan diskors, bahkan hukuman paling berat adalah dikeluarkan. Bu Pat kembali ke toilet angker itu. Dia membuka salah satu bilik toilet itu tapi tidak menemukan apa-apa. No, yang paling pojok udah terbuka sendiri tuh. Bu Pat pun mendorong pintu toilet itu dan berbalik badan hendak meninggalkan tempat itu. Tetapi dia berhenti dan menoleh kembali ke belakang. Sosok seorang suster Alice berdiri di sana. Bu Pat seperti melihat suster Alice yang menarik tali tambang untuk menggantung Eri di bilik toilet itu. Ketika dia hendak pergi, suster Alice mencekiknya. Bu Pat pun terbangun dari mimpinya. Dia mendapatkan kabar dari siaran televisi bahwa Pak Fidel kini didakwa atas pembunuhan. Lagi penting-pentingnya itu TV pakai acara rusak. Malamnya Bu Pat menghampiri sekolahan dan di atas sana sudah terlihat hantu Clara sedang berdiri memandang ke arahnya. Bu Pat menaiki tangga dan mendengar ada yang sedang menangis. Dia pun masuk ke sebuah ruangan yang tampak seperti gudang penyimpanan. Clara berlutut di sana dengan isak tangisnya. Ketika Bu Pat menghampiri dan memanggilnya, Clara menoleh dengan ekspresi wajah marah campur kaget ditambah air mata buayanya yang menyerupai darah. Bu Pat pun kaget dan menjatuhkan senternya setelah itu. Lalu apa yang terjadi? Au gelap. Bu Pat menyalakan korek berkali-kali dan memanggil Clara. Clara masih terus menangis dan mengatakan jangan melihatku. Bu Pat lalu membuka kain yang menutup meja itu dan menemukan Clara di sana. Korek itu padam ketika Bu Pat menanyakan siapa yang membunuhnya. Bu Pat menghidupkan kembali koreknya dan Clara mengatakan ada yang datang. Lalu dia pun menghilang. Yang begini nih yang bikin parno.
Ketika Bu Pat berjalan pergi, dari belakang Suster Alice memanggilnya dan mengingatkan peraturan baru yang dimana tidak boleh ada yang berkeliaran di lingkungan sekolah di atas jam 6 sore. Lalu kau sendiri gimana, Suster Alice? Jam segini bukannya berdoa, malah seliwiran kemana-mana. Hei, beda kali, secara gue yang bikin peraturan. Terjadi sedikit perdebatan di antara mereka. Bu Pat menanyakan apa yang terjadi di malam waktu Clara meninggal. Suster Alice mengancam akan men-skor Bu Pat jika sekali lagi dia ke gap gentayangan malam-malam di sekolahan. Keesokan harinya Bu Pat masih berkutat di seputaran ruangan toilet. Dia menemukan Joyce yang tidak sadarkan diri di salah satu bilik toilet. Tapi beruntung kali ini Joyce masih bisa diselamatkan. Di dalam rumah sakit, Bu Pat menceritakan tentang kakaknya yang sudah meninggal ketika ditanya oleh Joyce. Kakaknya bunuh diri di malam saat kedua orang tuanya tidak berada di rumah. Bu Pat berpesan kepada Joyce untuk bertahan melewati apapun karena hanya dialah yang berhasil diselamatkan. Bu Pat mulai berhalusinasi dengan apa yang dia lihat. Air yang dipakai untuk mencuci muka terlihat seperti darah. Untunglah hal-hal seperti ini tidak begitu mempengaruhinya dan dia sangat mengerti bagaimana cara mengatasinya. Keesokan harinya, dua orang murid tampak berada di ruangan Bu Pat dan sedang menggambar sesuatu. Semakin lama semakin cepat dan Bu Pat menyuruh mereka untuk berhenti. Betapa terkejutnya dia ketika melihat kedua lembar gambar yang jika disatukan membentuk sesosok makhluk yang jelek. Sekilas tampak hantu berurupa berada di antara kedua siswi itu. Bu Pat turun ke bawah dan mendengar Suster Alice yang sedang memarahi muridnya dengan mengatasnamakan ketuhanan dan membenarkan semua tindakannya untuk memukul siswinya. Hal itu dihalangi Bu Pat dan dia pun berakhir di ruang kepala sekolah yang dimana kepala sekolahnya sendiri adalah Suster Alice. Di sana Bu Pat diceramahi dan diskor sampai pemberitahuan berikutnya. Sebelum Bu Pat pergi, Suster Alice mengatakan kepadanya seandainya dia hanya melakukan tugasnya dengan benar, maka Joyce tidak akan mencoba bunuh diri. Jadi maksud lo mau nuduh gue? Jaga mulut lu ya. Suster lain mencoba menghibur Bu Pat dan menceritakan bahwa Suster Alice sebenarnya mengalami hal yang serupa, bahkan lebih parah dulunya. Anak itu sampai gantung diri di dalam gedung sekolahan, tapi suster itu tidak ingat namanya. Bu Pat semakin penasaran ingin tahu nama dari anak tersebut dan berencana untuk mengakses berkas Suster Alice. Awalnya suster itu tidak bersedia membantu karena mempertimbangkan dia akan diskors jika ketahuan. Tapi akhirnya dia membantunya dengan meminjamkan baju kesusterannya kepada Bu Pat. Bu Pat pun segera melancarkan aksinya. Situasi semakin menegangkan ketika Suster Alice berjalan kembali ke ruangannya. Syukurlah pada saat dia hendak masuk, Romo memanggilnya untuk ikut makan siang bersamanya. Bu Pat mendapatkan roll film dari ruang Suster Alice dan segera mencetaknya. Dalam tidurnya, Bu Pat seperti bermimpi melihat sesosok suster dan seorang siswi, juga beberapa penampakan suster dan kakaknya yang meninggal serta siswi-siswi yang sudah meninggal. Bu Pat terbangun dan di tempat lain Suster Alice juga terbangun dari tidurnya. Seseorang menggedor pintu dan ternyata yang datang itu adalah Bu Pat yang lalu menanyakan Erika Saiko kepadanya. Akhirnya Suster Alice pun bercerita bahwa dulunya dia adalah guru BP. Pada saat itu hanya para suster yang boleh bekerja di Santa Lucia. Menurutnya Erika Saiko itu tidak ingin ditolong dengan cara ketuhanan. Itulah sebabnya dia bunuh diri dan Suster Alice pun menyerah. Dia meminta Bu Pat untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada Erika, lalu melanjutkan cerita tentang kematian Clara malam itu yang tidak hanya ada Pak Fidel tetapi juga roh jahat. Ada alasan kenapa roh tetap tinggal di bumi dan aku tidak berani mencari tahu jawabannya karena itulah yang diajarkan kepada kami dan aku berusaha keras menyembunyikan kebenaran ini dari Santa Lucia, dari Clara dan dari Mupat. Ada hal-hal yang begitu jahat dan tidak bisa kita pahami, sambung Suster Alice. Jadi di malam itu sosok seorang hantu siswi juga berada di atas sedang tertawa melihat insiden Clara. Ada jiwa yang dipenuhi kebencian yang selalu ingin melukai manusia. Suster Alice bercerita sampai menangis tapi itu tidak menarik simpati Bu Pat. Dia mengatakan bahwa dia dan Suster Alice sangat berbeda karena dia tidak akan menyerah sambil melangkah pergi. Ya udahlah Yesus, maklumin aja anak muda. Adrenalinnya masih gaspol, nggak usah dimasukin ke dalam hati. Julian menghampiri Bu Pat dengan membawa berkas-berkas informasi tentang Erika yang gantung diri di toilet Santa Carla. Ayahnya yang bernama Ernesto membunuh ibunya setelah 2 tahun kematian Erika.
Dia mencekik istrinya di dalam mobil di depan sekolah Santa Carla dan akhirnya dia dijatuhi hukuman mati. Menurut berita, dia menjadi gila setelah kematian putrinya. Julian lalu memperdengarkan rekaman kaset percakapan ayah Eri saat diinterogasi oleh pihak kepolisian. Dia berkata pada saat pembunuhan dia seperti tidak dapat mengontrol kemarahannya yang begitu besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Setelah itu Julian juga memperdengarkan rekaman Pak Fidel yang tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia merasa tidak tega melakukan itu tapi tangannya menjulur dan mencekik Clara. Setelah itu mereka pun bergegas menuju ke sekolah Santa Clara. Dalam perjalanan, Bu Pat masih bertanya-tanya kenapa dia membunuh, apa motif dan keuntungannya. Julian masih nggak ngerti apa dan siapa yang dimaksud Bu Pat. Sesampainya di sana, Bu Pat meninggalkan Julian dan mengatakan dia bisa mengatasinya sendiri. Bu Pat sampai di gedung dan melihat Eri lalu mengikutinya. Eri sedang menangis dan berkata sakit di dalam sebuah tempat kecil yang kalau gue perkirakan itu adalah tempat di mana dilakukan pengakuan dosa antara pastor dan umat. Bu Pat pun lalu melakukan komunikasi dengan hantu Eri. Bu Pat berjanji akan mendengarkan dan memahami juga menemaninya. Diceritakan kembali Eri seorang gadis biasa yang tidak mempunyai teman. Semua siswi tidak ingin berteman dengannya. Suatu hari dia ketahuan sedang menulis di toilet oleh teman-teman dan suster Alice. Lalu dia pun dihukum. Loh, lihat betapa ketat hidup di zaman itu. Anak zaman sekarang makan pun dibawa masuk ke toilet. Boker sambil makan coba. Sampai di rumah pun ibunya memperlakukan dia dengan buruk dan memotong rambutnya sampai berantakan dan jelek. Di sekolahan Eri kembali ditertawakan dan diperlakukan kasar oleh suster. Di saat itulah dia memilih untuk mengakhiri hidup dan bersumpah bahwa dia tidak akan menderita sendiri. Saat orang tuanya datang ke Santa Lucia untuk mengambil barang-barang Eri, di saat itu juga dia sadar bahwa dia bisa melakukan yang tidak dapat dilakukan selama masih hidup. Setelah itu Eri juga memakai Pak Fidel untuk membunuh Clara agar bisa menjadi temannya. Tapi ketika Clara mati, dia bahkan tidak ingin berteman dengan Eri. Nah, setelah mendengar ceritaku, apakah ibu masih ingin bersamaku? Aku tak dapat hidup kembali tapi kalian bisa mati. Eri mengatakan dia datang sambil tertawa. Siapa coba yang dimaksud ya? Bu Pat lalu keluar dan menyalakan senter. Dia berteriak histeris melihat Julian yang berdarah-darah dan hantu Eri yang tertawa di belakangnya. Sekarang Bu Pat dikejar oleh hantu Eri dan Julian. Bu Pat memohon kepada Eri untuk melepaskan Julian dari pengaruhnya dan mengajaknya berkomunikasi kembali. Hantu Eri hanya tertawa dan mengatakan dia datang. Yang dimaksud adalah Julian yang sedang dalam pengaruh setannya. Bu Pat lalu bersembunyi di salah satu bilik toilet. Julian semakin menggila dan menerobos masuk. Beruntungnya Bu Pat bisa keluar lewat jendela, tapi sayangnya tidak berlangsung lama. Akhirnya dia tertangkap juga sama Julian dan langsung mencekiknya disaksikan oleh hantu Eri. Hantu Clara muncul dan meneriakinya lalu mendorongnya jatuh ke lantai bawah. Julian tersadar kembali dan pingsan. Di hari lain Bu Pat merekam omongannya yang dimana setelah kejadian malam itu dia sudah tidak pernah lagi bertemu dengan Eri atau Clara. Semua tampak sepi. Tapi ada yang aneh di mana orang terlihat berkabung melewatinya. Dia pun ke ruang doa dan melihat Joyce yang duduk di sana dan juga ada foto dirinya. Air matanya langsung menetes dengan tangan yang memegang lehernya. Entah ini maksudnya apakah pada malam itu Bu Pat mencekik dirinya sendiri di bawah pengaruh hantu Eri atau apa. Intinya Bu Pat juga sudah meninggal. Joyce lari dan disusul oleh Bu Pat. Joyce menangis sambil memanggil Bu Pat dan mengatakan kalau memang Bu Pat di sana dan mendengarkan maka tolonglah dia. Ketika Joyce ingin melompat, dia ditahan oleh arwah Bu Pat dan hanya sepatunya aja yang terjun bebas. Suara Bu Pat lalu berkata, "Joyce, aku selalu ada di sini." Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share juga mengaktifkan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya.